Baik, sebelum kita mulai NLP Essential Talk malam ini, tadi udah dibuka sama Mas Al, yang mana kita akan sama-sama bereksplorasi tentang bagaimana menggunakan NLP sebagai alat untuk berpikir atau using NLP as thinking tool. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita simak apa yang disampaikan sama Pak Toto PDY ya, tentang NLP Essentials. Ya, jadi NLP esensial itu awalnya adalah pelatihan NLP bersertifikasi ya. NLP sertifikasi yang sebetulnya sebagai sebuah warna baru lah di dalam dunia pembelajaran NLP. Dari situlah NLP esensial kemudian mulai bergulir dan pada akhirnya masuk ke satu komunitas ya. Kita berharap bahwa NLP esensial ini tidak hanya berbicara tentang pelatihan doang, tapi juga berbicara tentang komunitas yang jauh lebih luas, yang nantinya lebih mudah menjangkau banyak orang. Kalau NLP esensial ya, komunitasnya itu nantinya kita akan banyak berbicara tentang murni bagaimana mempraktekkan NLP secara real. Jadi mungkin adalah komunitas lain yang mereka hanya membahas tentang keilmuannya atau pengetahuannya. Namun di komunitas NLP esensial ini kita akan berbicara tentang bagaimana prakteknya dan bagaimana hal itu menjadi sebuah pertukaran map di antara teman-teman yang lain untuk memperkaya dunia NLP. NLP esensial itu yang pertama ya, itu adalah tentang sertifikasi NLP ya. Nanti kita akan belajar di sana NLP esensial, namun berbicara untuk sertifikasi. Yang kedua nanti ada aktivitas yaitu bedah buku. Ya, bedah buku di situ nanti kita akan bahas berbagai macam pendekatan NLP dari luar yang nanti akan dipandu sama Mas Idrus, karena dia adalah salah satu atau satu-satunya orang lah kalau saya boleh mengatakan itu yang nanti akan menggawangi NLP esensial ini. Jadi nanti dia akan mengawali teman-teman untuk mulai mengenal dunia NLP lewat buku ini jauh lebih luas. Kemudian yang kedua adalah NLP Essential Talk. Ya, di situ nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita memahami NLP esensial namun dalam koridor yang jauh lebih informal, lebih nyantai. Kemudian yang keempat ada NLP coaching yang nanti akan disampaikan oleh Mas Idrus sendiri, karena dia memang berkeinginan sekali agar NLP ini benar-benar masyarakat dalam artian mampu menyentuh banyak orang, maupun aplikasinya jauh lebih luas lagi, terutama di dalam dunia coaching, untuk memperkaya dunia coaching di Indonesia. Dan yang keempat adalah practicing NLP, di mana di situ orang itu benar-benar bodoh bahwa sampai sejauh mana sih NLP ini mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya adalah segeralah teman-teman bergabung di NLP Essential, bukan masalah apa. Karena ketika kita belajar NLP itu kita tidak mungkin hanya diperkaya hanya dari satu sudut pandang, ya. Juga tidak mungkin kita hanya belajar hanya dari satu sisi NLP sebagai sebuah pengetahuan murni. Namun lebih bersifat bagaimana pertukaran ide atau map ini bisa terjadi. Dan yang lebih penting lagi adalah penerapan NLP dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam komunitas NLP esensial ini nantinya akan semakin memperkaya teman-teman. Ada coaching, ada practicing, kemudian bedah buku, seperti itu. Oke, demikianlah pengantar tentang profil NLP Essentials dari Pak Toto PDY. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya tentang materi yang akan kita eksplorasi sama-sama, yaitu using NLP as thinking tool. Berbicara tentang NLP, saya itu lebih banyak terbantu ketika menggunakan NLP itu dalam proses berpikir. Jadi, apa yang saya sampaikan ke teman-teman pada kesempatan kali ini, itu adalah pengalaman saya pribadi ketika menggunakan NLP dalam keseharian ya, baik itu untuk urusan personal ataupun profesional. Nah, jadi kita bahas yang dasar dulu ya, karena ada NLP, ada thinking. NLP ini sendiri saya
mendefinisikan ya sebagai sebuah pengetahuan yang membantu kita untuk mengenali cara berpikir, ya. Kita bisa mengenali cara berpikir yang memberdayakan, yang tidak memberdayakan, gitu kan, dan ini akan memudahkan kita dalam proses mengubah perilaku. Jadi baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kalau kita bicara NLP, ya banyak definisi ya, dan kita boleh dan bebas-bebas saja mendefinisikan NLP itu apa. Tapi bagi saya sendiri, NLP lebih banyak berguna di area berpikir kalau saya. Karena saya bisa lebih mengenali apa sih yang ada di dalam pikiran saya ini, urutannya seperti apa, dan begitu juga ketika memfasilitasi klien-klien saya dalam eh, proses coaching ataupun hipnoterapi ataupun hipnokonseling. Jadi ini sangat ngebantu banget untuk membaca bagaimana suatu perilaku itu terbentuk. Jadi kalau versi saya gini, teman-teman. Berpikir itu adalah dapurnya perilaku. Nah, berpikir itu adalah dapurnya perilaku. Jadi apa yang dimasak di dalam pikiran kita itu akan menjadi sebuah perilaku. Nah, NLP itu banyak bermain di area sini, di pikiran ini. Gitu. Jadi itu tadi tentang NLP, dan sekarang tentang berpikir. Nah, kita perlu menyamakan definisinya dulu, karena saya sudah browsing juga tentang berpikir itu apa sih dari KBBI. Nah, ini udah saya tulis. Berpikir ya, kalau dalam KBBI itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Nah, itu adalah arti dari berpikir. Sejauh ini teman-teman, ketika saya bereksplorasi ya di dunia teknologi pikiran, mau itu dari sisi NLP, mau itu dari sisi hipnosis, atau apapun itu, saya menemukan berpikir, kita itu dikatakan berpikir, itu saat eh, kita itu melakukan yang namanya mengurutkan. Jadi saat kita tuh mengurutkan suatu hal ya, apapun itu kita tuh berpikir. Terus yang kedua adalah menghubungkan, ya, menghubungkan, mengait-ngaitkan. Itu adalah eh, saat kita tuh berpikir. Terus yang ketiga adalah mengelompokkan. Itu juga berpikir tuh. Yang keempat adalah saat kita itu memilih. Jadi ada 4 ya yang dikategorikan dalam berpikir, yaitu mengurutkan, menghubungkan, mengurutkan, menghubungkan, mengelompokkan, dan memilih. Jadi 4 hal ini versi saya yang saya pahami dari beberapa literatur yang saya dapatkan, ini dikatakan sebagai berpikir. Nah, saya jadi ingat ketika Richard Bandler itu membahas tentang berpikir, ya. Jadi terutama tentang masalah. Karena ya siapa sih yang nggak punya masalah dalam hidup gitu kan? Jadi ada problem itu yang sifatnya real, ada problem itu yang sifatnya adalah imajiner. Nah, dengan mengenali cara berpikir kita, kita akan lebih mudah untuk eh, mengelompokkan problem-problem dalam kehidupan kita. Contohnya gini ya, saat orang itu terlilit hutang, semisal. Terlilit hutang itu adalah real problem. Itu adalah problem yang nyata. Sedangkan problem yang imajiner itu gini, saat pikiran kita tuh menghubung-hubungkan, nanti kalau saya nggak bisa bayar, nanti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gimana ya? Nah, di saat menghubung-hubungkan inilah, kita menjadi semakin bermasalah tuh. Jadi makanya nanti akan kita bahas juga tentang problem thinking, ya, dan juga outcome thinking. Nah, problem thinking salah satunya adalah ketika pikiran kita, ketika problem, ketika reality di luar diri kita itu dalam tanda kutip ya, dicemari oleh pikiran kita saat menghubung-hubungkan dengan sesuatu hal. Oke. Jadi menariknya NLP itu memang
sangat membantu untuk mengenali kita dalam kegiatan berpikir. Banyak tools di dalam NLP itu yang bisa dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan berpikir kita, mau itu berpikir kritis, logis, kreatif, atau sampai ke higher order thinking. Ya, saya nggak terlalu jauh-jauh ke sana dulu. Saya ingin ambil salah satu hal di dalam NLP yang sangat membantu dalam proses berpikir saya pribadi. Dan harapannya ini bisa menjadi insight buat teman-teman, oh ternyata NLP bisa dipakai kayak gitu loh ya. Jadi saya cukup berani untuk bereksplorasi menerapkan NLP itu dalam keseharian. Salah satu hal di dalam NLP yang saya pakai untuk membantu dalam proses berpikir itu adalah presaposisinya NLP. Jadi presaposisi NLP ini kan adalah asumsi dasar ya. Hal-hal yang sifatnya itu mendasari. Nah, presaposisi NLP ini ketika digunakan untuk presaposisi berpikir, itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku yang akan kita munculkan. Contoh ya, saya ambil satu presaposisi yang paling umum ya, dalam NLP, yaitu the map is not the territory. Peta bukanlah wilayah. Buat teman-teman yang baru belajar NLP, gitu, mungkin agak bingung, apa maksudnya peta bukanlah wilayah gitu. Jadi ini adalah sebuah metafora sebenarnya ya. Kalau saya memahami ini adalah sebuah metafora, sebuah kiasan. Ini ada di buku yang lain yang saya baca tentang NLP, itu menyebutkan the map is not the territory itu sama seperti the menu is not the food. Jadi menu itu bukanlah makanannya. Gitu. Jadi yang kita lihat di menu itu adalah hasil representasi dari makanan, tapi tidak mewakili makanan itu secara seluruhnya. Nah, the map is not the territory itu teritori juga sama, bahwa teritori ya itu adalah realitas eksternal kita, semua hal yang terjadi di luar diri kita, sedangkan map itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam pikiran kita. Nah, ada yang namanya realitas eksternal, ada yang namanya realitas internal. Realitas eksternal dan internal ini kan nggak pernah sama, ya. Di mana realitas eksternal, semua hal yang di luar diri kita itu bersifat netral. Menjadi sesuatu itu setelah diproses di dalam diri kita. Setelah masuk melalui panca indera, ya kan? Terus diolah, masuk ke dalam lagi, kita punya pengalaman, kita punya nilai-nilai, itu digodok di situ, sehingga memunculkan suatu perilaku. Nah, kalau memanfaatkan presaposisi the map is not the territory, maka kita bisa lebih terdorong untuk berpikir lebih kritis. Gitu. Contoh semisal, di saat kita dihadapkan oleh suatu masalah gitu ya, pasti akan muncul suatu perilaku. Kalau kita mau meningkatkan awareness kita, kesadaran kita bisa nanya gini nih, penting nggak sih saya memunculkan perilaku ini atas peristiwa ini? Gitu. Karena bisa jadi dari satu peristiwa itu bisa memunculkan banyak perilaku. Tapi kenapa yang dipilih kok perilaku ini yang muncul? Terlebih lagi adalah perilaku-perilaku yang boleh jadi tidak memberdayakan. Boleh jadi perilaku yang muncul ini adalah hasil dari dapur kita saat memprosesnya. Makna apa yang sudah dipilih sehingga muncul perilaku seperti ini? Jadi presaposisi the map is not the territory ini, bagi saya pribadi, teman-teman, ini sangat membantu saya dalam mengkritisi perilaku yang saya munculkan. Penting nggak saya memunculkan perilaku ini untuk konteks seperti ini? Apakah saya membutuhkan perilaku ini saat saya menghadapi peristiwa seperti ini? Jadi ini adalah sebagai alat bantu saya untuk melakukan klarifikasi atas perilaku yang saya munculkan. Ya memang seringkali perilakunya udah muncul duluan tuh, gitu.
Tapi ya it's okay lah, setidaknya masih ada kesadaran yang bisa kita pakai untuk ngejaga diri saya pribadi tentunya, agar saya bisa lebih selektif untuk memunculkan perilaku apa nih yang memang benar-benar dibutuhkan dalam keadaan tersebut gitu. Contoh semisal ya, kalau kita lagi diskusi sama banyak orang dalam dalam tim semisal ya, terus situasi memanas tuh, situasinya memanas. Apakah eh, memunculkan reaksi atau perilaku yang sama-sama panas itu dibutuhkan dalam hal tersebut? Nah, itu kan bisa kita koreksi tuh nanti. Jadi presupposisi NLP memang ada banyak, ada belasan lah ya kira-kira, ada belasan. Nah, saya mengelompokkan untuk hal ini yang pertama tadi itu adalah the map is not the territory, gitu kan? Untuk mengklarifikasi perilaku saya pribadi, gitu. Apakah dibutuhkan dalam konteks tersebut, dalam peristiwa tersebut. Dalam menilai perilaku orang lain pun juga sama gitu. Jadi saat berinteraksi, berkomunikasi, ini akan nyambung, terhubung dengan presupposisi NLP yang lainnya. Jadi disambungin aja. Presupposisi NLP yang lainnya ini adalah bahwa orang-orang itu memberikan respon itu sesuai berdasarkan pengalamannya, bukan dari realita itu sendiri. Jadi ketika, semisal ya, saya punya tim, terus saya marah sama tim saya gitu. Nah, cara tim saya merespon kemarahan saya itu berdasarkan perilakunya, bukan dari apa yang benar-benar terjadi di sini gitu loh. Kalau semisal tim saya itu ikut marah gitu ketika saya marah semisal ya, berarti ya dia punya pengalaman di sana tentang dimarahin orang gitu. Nah, jadi ini pun juga bisa kita gunakan untuk menilai orang lain ya, bukan untuk judgement tapi lebih kepada untuk mengklarifikasi ketika perilaku itu muncul pada diri seseorang, itu boleh jadi ya karena cara dia meresponnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Dan itu nggak salah gitu. Karena pada dasarnya saat kita berinteraksi itu kan kita sangat mungkin untuk muncul gesekan-gesekan. Nah, the map is not the territory. Kalau diterapkan sama diri sendiri juga sama. Saat kita merespon kemarahan orang lain, saat kita merespon komplain dari orang lain, ya kalau misal teman-teman bekerja di bidang sales gitu ya, dikomplain sama customernya. Komplain komplain yang terjadi pada diri customer itu kan bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang di dalam pikiran kita ya. Cara menerjemahkannya nggak sama. Ada yang dikomplain terus kita ikut marah, ada yang dikomplain juga masih tetap tenang gitu kan. Jadi kemampuan untuk memahami the map is not the territory ini untuk diri sendiri seperti itu. Jadi bagaimana saya itu sangat terbantu ketika menggunakan presupposisi ini dalam menilai diri sendiri, mengklarifikasi perilaku diri sendiri, menilai perilaku orang lain, dan juga mengklarifikasi perilaku orang lain. Nah, terkait dengan perilaku orang lain, salah satu presupposisi NLP yang lainnya yang sangat membantu saya, terutama dalam menilai ya. Ada salah satu presupposisi NLP yang berbunyi every behavior has a positive intention. Setiap perilaku itu punya maksud yang baik gitu. Jadi kalau kita menggunakan saya ya, ketika saya menggunakan presupposisi ini saat berinteraksi dengan orang lain, dengan mitra bicara, entah itu klien saya, entah itu coach saya, entah itu siapapun juga gitu. Sebisa mungkin saya tidak terpengaruh oleh perilaku-perilaku yang muncul. Ini adalah proses berpikir ya. Jadi apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan pada momen tersebut, itu kan seringkali terpengaruh oleh perilaku orang lain. Tapi saat kita menilai tidak hanya di level perilakunya, tapi di level yang lebih dalam, yaitu adalah positive intention-nya, bisa jadi itu sedikit menenangkan diri kita. Dan itu memang benar-benar terjadi. Saat saat saya membantu orang-orang yang datang ke saya untuk terapi, misalnya, bahwa eh, perilakunya mungkin kita sepakat bahwa secara normatif ya,
oh itu salah, itu nggak benar. Tapi kita perlu melihat di level terdalamnya, sebenarnya niatan positif dia melakukan itu apa sih? Contoh ya, orang pakai narkoba. Ya, siapapun sepakat itu salah, itu keliru. Kalau kita sudah menggali, semisal ketemu intentionnya, niatannya adalah ternyata ada orang yang pakai narkoba itu karena dia ingin merasakan tenang, gitu. Itu positive intentionnya, niatan positifnya, pingin tenang. Nah, pertanyaannya, apakah salah orang ingin tenang itu? Kan enggak. Yang bermasalah, yang keliru adalah perilakunya. Saat membantu orang pun juga sama, di konteks yang lain gitu kan. Saat ngadepin customer yang komplain, tadi sempat saya bahas juga. Saat seseorang komplain sama kita, yang kita nilai kan perilakunya ya. Cara dia ngomongnya, cara dia menyampaikan informasinya, ekspresinya, intonasinya, semua itu yang kita tangkap gitu. Tapi positif intentionnya apa di situ? Niatan positifnya apa? Oh, ya dia itu nggak ingin rugi gitu sebenarnya. Nah, makanya pertanyaannya, apakah salah ketika orang itu nggak mau rugi? Gitu kan. Jadi yang seringkali berselisih dengan kita itu adalah perilakunya. Kalau positif intentionnya, ya mayoritas kita nggak akan bermasalah dengan positive intention. Karena yang namanya positif itu punya kesamaan nilai lah ya. Tentang hal-hal yang sifatnya positif itu kita nilai ya semua orang saya rasa sama gitu. Jadi berpikir dalam keseharian menggunakan presaposisi NLP ini memang sangat ngebantu banget. Tadi ya, terutama dalam melakukan penilaian dan juga melakukan klarifikasi. Terus yang berikutnya, nanti tinggal teman-teman mencocok-cocokkan aja ya beberapa presaposisi yang udah saya sebutkan ini dengan kehidupan pribadinya, mau itu personal ataupun profesional. Ya. Terus yang berikutnya, presaposisi yang berikutnya adalah people are not broken, they work perfectly well. Bahwa sebenarnya itu nggak ada orang yang rusak gitu, bahwa manusia itu bekerja secara sempurna. Maksudnya gimana? Kalau kita melihat perilaku yang bermasalah gitu kan, kita kayak ngerasa, wah bejat ini orang gitu. Padahal perilaku yang muncul itu sudah sesuai dengan pemrograman bahasa pemrograman pikiran ya. Jika titik-titik, maka titik-titik. Gitu. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini, kita melihat dapurnya dulu. Program apa yang sudah ditanamkan? Program apa yang sudah terbentuk? Nilai-nilai apa yang sudah ditanamkan? Sehingga muncul perilaku seperti itu. Nah, menggunakan penilaian bahwa orang itu nggak rusak kok. Gitu kan. Bahwa mereka tuh bekerja secara sempurna. Seluruh hal dalam dirinya tuh bekerja secara sempurna. Maka kita nggak akan berusaha untuk memperbaiki orang. Karena gini, ini pengalaman saya pribadi, teman-teman. Ketika saya punya pikiran untuk memperbaiki orang, berarti ada yang salah sama orang ini. Ini boleh jadi teman-teman kurang sepakat, tapi saya sampaikan dulu aja. Karena saya melihat gini, yang salah itu bukan perilakunya. Yang salah itu adalah keyakinan yang membentuk perilakunya, nilai-nilai yang membentuk perilakunya, lingkungan yang membentuk perilakunya. Gitu. Jadi yang diubah itu adalah itu tadi, keyakinannya, nilai-nilainya, lingkungannya, cara berpikirnya, paradigmanya, itu yang diubah. Jadi perilakunya nggak salah. Gitu. Yang bermasalah itu adalah dapurnya itu tadi. Apa yang membuat seseorang itu punya perilaku tersebut? Gitu. Kalau saya pribadi melihat bahwa, wah orang ini rusak, orang ini bejat gitu. Saya ngerasa malah jadinya nggak ngebantu. Gitu. Karena saya juga berkeyakinan ya, ada salah satu presaposisi yang saya pegang bahwa saat orang bermasalah, dia itu sedang jauh dengan sumber daya yang ada di dalam dirinya. Makanya tugas saya pribadi sebagai people helper dengan apapun alat bantu yang saya pakai ya, mau itu coaching, mau itu terapi, konseling, apapun itu, saya kan eh, berusaha untuk menghubungkan
dia kembali dengan sumber daya-sumber daya yang ada di dalam dirinya. Dan perspektif ini, cara berpikir yang seperti ini bagi saya pribadi, itu sangat membantu. Dan saya memahami bahwa setiap perilaku, ini adalah presaposisi NLP yang berikutnya, bahwa all action have a purpose. Bahwa setiap tindakan itu ada tujuannya. Balik lagi, yang seringkali kita tidak sepakati adalah perilakunya. Nah, tujuan itu kan selalu beriringan dengan intention. Tujuan itu selalu beriringan dengan niatan. Oke? Contoh kita punya karyawan yang bermasalah, punya tim yang bermasalah. Kalau kita memahami gini, sebenarnya tujuan dia melakukan hal ini apa ya? Apa yang sedang dia perjuangkan? Apa yang sedang dia tuntut? Apa yang sedang dia inginkan sebenarnya? Jadi biar pikiran kita itu nggak tercemari dengan perilaku-perilaku yang muncul. Kenapa sih kok perlu seperti ini? Biar kita bisa berpikir lebih jernih, teman-teman. Karena seringkali memang yang mencemari cara berpikir kita, kemampuan berpikir kita adalah lingkungan, situasi, emosi, gitu. Sehingga biar kita itu tidak dikendalikan oleh emosi dalam menilai, dalam mengambil keputusan, maka kita perlu menghadirkan pikiran kita, maka kita perlu berpikir. Nah, berpikir dalam NLP seperti ini tadi. Saat kita mengintegrasikan presaposisi, asumsi dasar di dalam NLP, itu sebagai asumsi dasar kita juga. Presaposisi NLP ini kita jadikan landasan kita dalam berpikir. Tuh. Sehingga nantinya ketika kita berinteraksi dengan siapapun, saat kita melakukan klarifikasi terhadap perilaku kita sendiri, kita senantiasa dalam keadaan yang lebih berdaya. Kita dalam keadaan berpikir yang jauh lebih jernih. Gitu. Kita nggak mengalami yang namanya bias kognitif, ya, kesesatan logika, gitu. Harapannya seperti itu, karena seringkali yang mencemari kegiatan berpikir kita ya perasaan kita sendiri, emosi-emosi kita. Nah, presaposisi NLP inilah yang akhirnya membantu saya pribadi dalam keseharian, baik urusan personal ataupun profesional. Itu dari presaposisi NLP. Yang berikutnya, itu dari salah satu tools ya dalam NLP juga yang membantu saya dalam proses berpikir itu memahami tentang pikiran saya ini berada di masuk ke kamar yang mana nih? Masuk ke kamar yang mana? Ada dua kamar, kamar solusi dan kamar masalah ya. Kalau dalam NLP istilahnya adalah outcome frame dan problem frame. Jadi saat pikiran kita itu masuk ke kamar solusi ya, ke kamar solusi atau outcome frame, kita tuh menjadi dalam keadaan yang jauh lebih berdaya. Kalau kita masuk ke problem frame, yang kita pikirkan itu selalu masalahnya. Ciri-cirinya gimana? Kita bisa amati self-talk kita. Ya. Jadi memang butuh awareness, iya, butuh kesadaran, iya, gitu kan. Untuk menyadari sebenarnya apa yang kita tanyakan sama diri kita sendiri. Saat kita ada problem, saat kita dihadapkan oleh situasi yang mungkin bagi kita itu kurang menyenangkan, kita tanya sama diri kita sendiri tentang kita amati pertanyaan diri kita sendiri yaitu gini. Kalau pertanyaannya adalah apa yang bisa aku lakukan saat ini? Nah, itu berarti kita sudah di kerangka berpikir yang tepat tuh, sudah di kamar berpikir yang tepat. Karena pertanyaan tersebut akan mengarahkan kita terhadap solusi-solusi yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan. Sedangkan kalau kita mengenali adanya bentuk pertanyaan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Siapa yang salah di sini? Apa yang nggak benar di sini? Maka pikiran kita akan jauh lebih banyak untuk memikirkan masalah. Gitu. Dan semakin kita memikirkan masalah, kita akan semakin jauh dengan solusi. Dan energi kita juga akan semakin terkuras di situ. Ini pun juga berlaku saat kita memfasilitasi orang lain ya.
ketika saya mengamati cerita dari klien saya, dari coach saya, misal, saya mengamati apakah statement yang dia sampaikan itu, apakah nada-nadanya adalah nada yang sumbang, oh bukan, apakah nadanya itu adalah nada masalah, ataukah solusi, keluhan, ataukah yang dia inginkan, gitu. Makanya dalam NLP kalau kita pingin langsung apa ya, memutus atau mungkin keluar dari problem frame, pertanyaan pertama yang bisa kita tanyakan adalah sebenarnya apa sih yang saya inginkan? Lagi ruwet gitu ya, memikirkan masalah, memikirkan keadaan gitu kan. Tanyakan aja, sebenarnya apa yang saya inginkan saat ini? Apa yang aku inginkan saat ini? Karena saat pikiran kita tuh diarahkan terhadap hal-hal yang kita inginkan, tanpa kita sadari kita sedang menggeser atau kita sedang keluar dari cara berpikir masalah menuju ke berpikir solusi, gitu. Dan ini sangat menarik. Ini sering saya pakai juga ketika saya memfasilitasi klien saya, coach saya. Ketika saya tanya, nah, jadi sebenarnya apa yang Anda inginkan? Gitu. Ya gimana ya Pak ya? Eh, saya ini kan akhirnya dia akan menceritakan masalahnya kembali. Ini menjadi sebuah konklusi saya ya dari pengalaman saya pribadi teman-teman, bahwa manusia itu sangat terampil dalam menceritakan masalah, dan tidak semua manusia terampil untuk menceritakan apa yang diinginkan. Kita yang berprofesi sebagai people helper ya, kita perlu perlu mengamati statement-statement yang disampaikan oleh klien kita gitu. Makanya kita tuh perlu juga melatih mereka untuk bisa mendeskripsikan, menceritakan keinginannya itu apa gitu. Karena semakin dia menceritakan masalahnya, dia nggak akan keluar dari masalahnya. Even kita menyampaikan pertanyaan, lalu apa yang Anda inginkan? Itu sering kali itu orang juga akan kembali ke problemnya lagi gitu. Nah, tinggal diingetin lagi bahwa baik Pak, Bu, yang barusan Anda sampaikan tadi ini kita masih berkecimpung dengan masalah gitu. Kita masih bersentuhan dengan masalah gitu. Oke. Jadi sebenarnya apa yang Anda inginkan? Hal baik apa yang Anda inginkan terjadi pada diri Anda, pada hidup Anda? Sementara Anda mengalami hal tersebut. Nah, gitu. Jadi kita eh, dikembangkan lagi bentuk pertanyaan dengan cara seperti itu. Maka cara berpikirnya pun juga akan ikut berubah. Nah, inilah ajaibnya NLP, teman-teman. Jadi kita tuh mengenali cara berpikir kita dan juga klien kita, orang lain, mitra bicara kita, siapapun itu dalam konteks apapun ya, mau terapi, mau daily conversation, apapun itu, saat kita mengenali bahwa, oh orang ini lagi ngebahas masalah gitu kan, tanyain aja langsung. Jadi biar kita pun juga nggak terlalu kehabisan energi untuk menerima masalahnya, kita nggak ngabisin waktu terlalu banyak untuk mendengarkan keluhannya gitu. Memang sometimes kita perlu mengenali problem, tapi just untuk mengenali aja, bukan untuk diselami terlalu dalam. Gitu. Karena kan banyak waktu yang terbuang, banyak energi yang terbuang di sana. Jadi menggabungkan antara presaposisi NLP yang sudah saya sampaikan tadi dengan cara berpikir ala NLP yang outcome frame ini tadi, ini sangat membantu diri saya pribadi ketika misal chatting dengan teman-teman saya, ketika saya berinteraksi dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan klien-klien saya gitu. Maka ini akan lebih mudah memangkas waktu ya, jadinya obrolan itu bisa lebih efisien dan kita bisa lebih produktif tentunya nanti. Kira-kira gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ringkas ya. Nah, karena harapannya yang ringkas ini akan memantik diskusi kita. Jadi silakan Mas Al, silakan untuk muncul lagi. Barangkali ada hal yang mau didiskusikan sama teman-teman di sini. Silakan. Boleh open cam ya teman-teman ya, biar kelihatan kalau saya ini nggak ngobrol sama kamera gitu loh. Ayo teman-teman boleh open cam biar kelihatan gantengnya. Nah, aku aja ini pakai center HP itu mati lampu. Oke. Iya, iya.
Alhamdulillah nih tadi Mas Indri sudah sharing gimana NLP bisa kita manfaatkan, kita pakai dalam tools untuk berpikir ya, terutama ada beberapa presuposisi dalam NLP itu yang tentunya menjadi landasan berpikir kita itu yang bisa Iya. kita pakai dalam menyikapi berbagai macam fenomena ataupun persoalan hidup seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman kita buka ya sesi tanya jawab, sesi diskusi gitu ya. Feel free aja kalau teman-teman mau nanya, mau diskusi ataupun ada tanggapan, sanggahan terkait apa yang tadi di-sharingkan oleh Mas Idrus, monggo ya, Saya Mas silahkan. Al, Oke. Ayo, saya Mas Mbak Al. Tari, lagi di jalan nih kayaknya ya. Iya, betul. Perjalanan Ya, berarti ya. pulang ke rumah. Adegan Oke. berbahaya ini ya. Adegan berbahaya, don't try this at home. Oh iya, ini jelas mobil, bukan home ya. Sanggahan udah kayak di pengadilan aja ya, serem ya. Kalau saya sih lebih setuju ya yang barusan didiskusikan itu, outcome frame itu sangat-sangat membantu. Kadang kita kalau sama saudara, sama keluarga, sama klien, itu mereka akan cenderung menceritakan masalah terus gitu kan, berkutat di situ terus. Nah, kita boleh mengenali masalah, tapi jangan sampai terhanyut dan lebih-lebih itu mereka keasikan curhat gitu kan. Jadi curhat itu kalau sesuai porsinya ya, itu sangat melegakan, sangat membantu klien kita, teman bicara kita, keluarga kita. Tapi kalau udah terlalu banyak, itu hati-hati bisa jadi kecanduan kan, sama kayak narkoba tadi gitu. Bisa kecanduan. Jadi aku sepakat banget yang barusan dibahas itu kita perlu menggeser. Kalau kita sudah cukup di problemnya, kita tahu masalahnya itu apa, kita geser perlahan untuk tahu apa yang diinginkan. Itu cakep banget. Itu useful. Thank you. Thank you Mbak Tari sharingnya. Silakan Mas Al muncul kembali. Kamera aku mati tak? Ini udah nyala nih. Tadi mati. Oke. Ya, outcome ya. Outcome itu penting ya untuk membuat satu tujuan supaya kalau kata Mas Idrus supaya bisa lebih detail terasa secara vivid ya Mas ya. Ya. Visualnya, ya kinestetiknya, auditorinya dan lain-lain juga. Ya teman-teman. Dan ada lagi gini teman-teman. Pertanyaan? Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, jadi gini. Boleh. Outcome thinking atau ya outcome thinking ya berpikir outcome itu mikirnya gini, apa yang bisa memberikan hasil? Nah itu. Jadi gini, ini kalau agak meluas dikit ya pembahasannya. Jadi karena terkait dengan generative trends ya, ini adalah sebuah pembahasan yang cukup luas juga. Jadi saat kita itu masuk ke mode untuk membantu orang lain, gitu kan kita perlu trans dulu ya. Kita perlu masuk dalam kondisi trans. Dan hal yang mendukung kreativitas kita dalam berpikir, yaitu adalah senantiasa kayak mendorong diri itu dengan pemikiran gini, apa yang bisa memberikan hasil? Apa yang bisa memberikan hasil? Apa yang bisa memberikan hasil? Sehingga kita itu akan masuk ke dalam positive possibility. Wah, apalagi tuh? Kemungkinan-kemungkinan positif yang akan muncul gitu loh. Karena kalau kita mikirnya nanti gini gimana, nanti gitu gimana, itu di stop dulu teman-teman. Nanti kalau gini gimana? Ya coba dulu aja. Nanti kalau gitu gimana? Coba dulu aja. Karena kita cukup kalau kita mengajukan pertanyaan yang sifatnya open loop dan kita nggak tutup itu berupa dengan jawaban ataupun tindakan nyata, ya pikiran kita akan terus berputar-putar, nggak ada solusinya, nggak ada tindakan nyata. Jadi cara untuk membantah pikiran kita sendiri, yaitu dengan memberikan jawaban, dengan memberikan fakta, dengan melakukan tindakan nyata. Karena seringkali kan manusia terjebak di pikirannya sendiri kan. Apalagi yang dipikirkan pasti adalah yang nggak enak-enak, yang negatif-negatif gitu. Maka cara paling gampang solusinya adalah di close loop, ditutup pertanyaan itu, atau mungkin diarahkan dengan pertanyaan yang sifatnya open loop juga, tapi ke arah yang positif. Apa yang bisa saya lakukan dan memberikan hasil?
Itu sangat ngebantu banget untuk kita itu masuk ke samudra kemungkinan tapi yang positif gitu. Samudra kemungkinan tapi yang baik-baik. Dan kita akan berenang di sana bersama mitra bicara kita, ya kan? Kita akan nyelam bersama di sana, sehingga yang namanya possibility, kemungkinan, ya itu tetap bisa diarahkan. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Walaupun kemudian ada kemungkinan yang baik, ada kemungkinan yang buruk, tapi di saat kita memikirkan, saat kita tertrigger ya dengan pertanyaan, apa yang bisa memberikan hasil? Maka kita akan masuk ke samudra kemungkinan yang positif, kita akan berenang di sana, menyelam di sana bersama mitra bicara kita. Dan menempatkan pada posisi, ya sama-sama nggak tahu, tapi diarahkan aja apa yang bisa memberikan hasil. Toh, kalaupun semisal hasilnya belum presisi, ya tinggal dicari cara yang lain gitu. Akhirnya balik lagi ke presupposisi NLP yang lainnya kan, bahwa nggak ada kegagalan, yang ada adalah umpan balik. Nah, itu kan balik lagi. Makanya pentingnya menjadikan presupposisi NLP ini sebagai landasan berpikir kita, itu dampaknya sampai seperti ini. Gitu, teman-teman. Itu nggak terlalu tinggi nggak bahasanya? Nggak ya? Nggak ya kayaknya ya. Terlalu tinggi nggak Mas Andi? Aman ya? Aman. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain, mau raise hand atau langsung open suaranya boleh. Nggak cukup banyak di sini. Kang Rian. Ada Mbak Imang, ada Mas Wirawan Yogiatno. Kang Rian tumben nih agak silent reader nih. Silent reader. Silent person. Silent watcher, karena melihat. Silent watcher. Iya. Oh, udah tanya dia nih di chat nih. Presupposisi itu UUD-nya NLP ya, Mas. Dari presupposisi keturunan hukum. Ah ya, bolehlah dianggap gitu. Di metafor direspon dengan metafor gitu ya. Boleh. Boleh. Jadikan kayak hal yang bisa mengikat kita, tapi mengikat dalam hal yang baik, hal yang memberdayakan gitu. Ini pembahasannya terlalu tinggi atau enggak sih? Enggak ya kayaknya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Jo. Sahnya ada berapa banyak presupposisi? Sampai saat ini masih belum ada klaim, Mbak, untuk menyatakan bahwa jumlah pasti dari presupposisi NLP adalah sekian. Jadi tergantung dari lembaga atau organisasi mana kita belajar gitu. Kayak di Michael Hall, semisal itu presupposisinya beda dengan yang dipakai di NLP Society-nya Bandler. Terus di Grinder pun juga beda, di Robert Dilts juga beda, macam-macam. Nggak ada yang fix sih, Pak. Belum ada yang fix tentang jumlah pasnya itu ada berapa. Tapi bagi saya pribadi, semua bisa dipakai. Kalau dalam NLP esensial, yang dipakai cuma satu, yaitu adalah the map is not the territory. Yang mana itu menjadi sebuah induk presupposisi dari sekian banyak presupposisi yang ada di dalam NLP. Induknya itu pokoknya. The map is not the territory, dan itu menjadi satu-satunya presupposisi yang dibahas, yang hanya dibahas di NLP esensial, di kelas pelatihannya NLP esensial. Lalu itu dibahas cukup detail banget itu nanti. Gitu. Terima kasih Pak Jo pertanyaannya. Oke. Jadi cukup satu aja tapi kita bahas gali sampai ke esensinya ya Mas ya. Ya. Oke. Teritori. Ada Mbak Rinta atau Bu Rinta gitu. Silakan. Kapan kelasnya Mas? Nah, belum tahu, nanti tunggu aja. Coming soon ya. Coming soon. Oke, teman-teman. Nunggunya berapa lama? Mulai dikejar nih. Udah pokoknya ditunggu aja lah ya. Yang jelas materinya sudah ada, modulnya pun juga udah jadi, karena tinggal melanjutkan kelas-kelas NLP esensialnya Pak Toto yang dulu kan, modulnya kan gini ya. Udah ada.
tinggal cari waktunya aja sih gitu. Karena memang ya gimana pun juga saya udah cukup lama nggak terjun di dunia public training ya. Karena memang selama ini lebih banyak di corporate training, makanya perlu atur jadwal juga biar bisa masuk ke dunia publik lagi lah gitu. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Kelas online atau offline? Offline, tatap muka nanti kelasnya itu gitu. Jadi sementara gitu teman-teman, cukup ringkas ya, tapi mudah-mudahan bisa jadi insight buat teman-teman semuanya dan bisa dikritisi juga apa yang udah saya sampaikan tadi, dikritisi dan dicoba dalam kesehariannya. Kira-kira gitu. Silakan Mas Al untuk ditutup, biar kita ringkas aja malam ini. Yang penting insya Allah berdampak gitu aja ya. Baik. Ya, Silakan Mas. alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Idrus untuk sharingnya pada hari ini yang insya Allah bermanfaat. Ya, buat teman-teman juga terima kasih banyak yang udah bergabung di Zoom ini ya dari berapa member ya di NLP itu udah sampai 200 ya. Namun ada 18 orang yang selalu ingin belajar, selalu ingin bertumbuh dan Oke, nge-lag. Nge-freeze nih Mas Al. Oke, jadi gitu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di NLP Essential Talk yang berikutnya. Mudah-mudahan jadi manfaat. yang udah bergabung dari awal sampai akhir. Hmm? Saya Mas Al dan Coach Idrus Putra mohon izin pamit undur diri. Kita lanjut diskusi lagi seru-seruan di dalam grup NLP Esensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama kasih. Mbak Tari, Mas Idrus.